Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Anandisa Prasetyorini. Saya dari Fakultas STI Cendekia Karya Utama Semarang. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan logistik di PT Makmur dengan judul Pengantar Manajemen Logistik. Oke, kita mulai pembahasannya. PT Makmur adalah perusahaan yang memproduksi selimut yang beralamat di kawasan industri Candi Semarang. Ia memperoleh bahan baku dan bahan penunjang lainnya dari PT Jaya yang beralamat di Denpasar, Bali. Untuk memproduksi 700 piece selimut per hari, PT Makmur membutuhkan bahan baku benang 80 kintal, kapas 1 ton, dan kain wol 1,5 ton. Mangsa pasar produk PT Makmur adalah area Jawa Tengah. Tiap minggunya PT Makmur mengirim hasil produksinya ke masing-masing 3 toko retail di setiap kota maupun kabupaten di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang layanan pelanggan. Sebagai manajer harus memiliki pelayanan atau keterampilan supaya terjalin hubungan kerjasama yang maksimal dalam berinteraksi. Apa sih tugasnya manajer di PT Makmur? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, memberikan pelayanan secara profesional dalam membangun kepercayaan kepada toko retail, menjalin komunikasi kerjasama. Yang kedua adalah memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga, memastikan bahan baku produksi menggunakan bahan berkualitas. Yang keempat, memastikan bahwa barang yang dipasok ke toko retail tidak terjadi kendala, baik dalam produksi maupun dalam pengiriman. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Berfungsi sebagai menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Contohnya masih sama sih dengan perusahaan pada umumnya, yaitu memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan dimanfaatkan. Yang pertama, membuat perencanaan dan penentu kebutuhan produk dengan ketersediaan dan skala prioritas. Yang kedua, membuat daftar catatan persediaan ke bagian gudang guna mengetahui statistik persediaan bahan baku produksi. Yang ketiga, memastikan bahan baku dari PT Jaya sesuai dengan kualifikasi, termasuk dari ketepatan pengiriman dan kualitas dari bahan yang dikirim. Selanjutnya ada pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku merupakan kegiatan perusahaan dalam pengadaan bahan mentah yang digunakan dalam rangkaian produksi. Yang pertama, menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku. Yang kedua, bukti permintaan pembelian kepada PT Jaya, mencantumkan jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada laporan penerimaan menyatakan bahwa jumlah yang diterima sesuai yang dilaporkan. Yang keempat, membuat pemilihan rute pengiriman yang efisien membuat pemilihan rute pengiriman yang efisien dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya ada transportasi dari supplier ke gudang. Adalah proses pengiriman barang dari supplier ke perusahaan atau pabrik. Dalam hal ini, barang yang dikirim mulai dari barang mentah dari supplier. Tugas dari manajer PT Makmur ialah yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan PT Jaya. Yang kedua, menentukan perusahaan jasa logistik yang sesuai dengan kerjasama perusahaan. Yang ketiga, melakukan kesepakatan oleh PT Jaya dengan pihak logistik mengenai jalur yang akan ditempuh dari Pulau Bali ke Jawa Tengah. Selanjutnya adalah menyesuaikan jumlah barang yang dikirim dengan memilih fasilitas logistik. Oke, selanjutnya ada transportasi dari pabrik ke retail. Direct shipping merupakan pelayanan point-to-point dengan menghilangkan fasilitas perantara, misalnya antara gudang dan distribution center.
dan merupakan pabrik pengirim secara langsung kepada outlet retail. Yang pertama, membuat jadwal pengiriman kepada pihak toko retail agar pengiriman terselesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, merencanakan alur pengiriman dari retail dengan menentukan waktu tempuh terdekat dan mengatur pengiriman mulai dari kualitas produk, jumlah pesanan, hingga kebutuhan logistik pengiriman. Selanjutnya, memastikan barang sampai di toko retail dengan tepat waktu dan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya ada lokasi dan layout gudang bahan baku. Tata letak gudang merupakan hal penting bagi perencanaan fasilitas, seperti tata letak mesin dan bahan baku. Tata letak gudang yang baik harus menggunakan ruang penyimpanan yang ada untuk meminimalisir biaya penyimpanan dan pemindahan barang. Hal ini adalah tugas yang sangat penting bagi manajer PT Makmur dalam menjalankan produksi perusahaan. Oke, selanjutnya ada lokasi dan layout gudang barang jadi. Tata letak gudang atau warehouse layout merupakan suatu cara untuk mengatur penempatan barang dengan metode tertentu dengan mendukung aktivitas pergudangan yang efektif dan efisien. Yang pertama, sebagai manajer PT Makmur harus memaksimalkan penggunaan ruangan dengan hitungan cermat berapa besarnya luasan yang bisa dimanfaatkan dari setiap jenis produk yang dimiliki. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja untuk memonitor keluar masuk barang di dalam gudang. Selanjutnya ada MHA atau Material Handling Equipment. Merupakan alat untuk pemindahan barang atau muatan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, peran dari manajer sendiri ialah yang pertama, melakukan perencanaan anggaran untuk peralatan MHA. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan menambah peralatan MHA. Yang ketiga, merekrut pekerja yang berpengalaman dalam pengoperasian alat MHA. Yang keempat, melakukan koordinasi setiap pelaksanaan agar pemindahan barang dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya ada pengemasan produk. Merupakan kegiatan merancang dari sebuah produk guna meningkatkan daya tahan, kualitas, serta mutu dari suatu produk. Selain itu, manajer PT Makmur harus menentukan desain produk agar menarik pelanggan. Yang kedua adalah mengurus legalitas dari pemerintah tentang produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah menentukan bahan pengemasan produk yang sesuai dengan anggaran perusahaan. Oke, selanjutnya ada reverse logistik. Reverse logistik merupakan prosedur pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, dan daur ulang atau pembongkaran untuk produk dan bahan. Perusahaan yang menerapkan reverse logistik diharapkan mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada strategi logistik. Ini sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan pelanggan. Ya, di sini ada dua rantai supply manajemen. Yang pertama adalah rantai supply manajemen merupakan teknik manajemen dengan menghubungkan inventaris dengan transport, informasi, aset logistik, dan sistem logistik. Yang kedua, rantai supply manajemen dengan pemangkasan seperti biaya pembelian, biaya transport, biaya inventaris, dan biaya gudang. Oke, cukup sekian. Untuk kalian yang penasaran dengan STEE Cendekia Karya Utama,
bisa membaca di slide ini tentang keunggulan, tentang visi misi, tentang profil kampus, dan lain-lain. Oke. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berbentuk sekolah tinggi. Dikelola oleh Dikti sejak 15 April 1996. Selanjutnya, kampus STE Cendekia Karya Utama sudah terakreditasi B. Ada program studi 2 yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Selanjutnya, ini dia keunggulan STE Cendekia Karya Utama. STE Cendekia Karya Utama. Yang pertama, menumbuhkan jiwa entrepreneur mahasiswa dengan memasukkan mata kuliah entrepreneurship ke semua program studi. Yang kedua, STE Cendekiaku bekerjasama dengan mitra dari pemerintah pusat atau daerah, perusahaan swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan kepribadian melalui Stephen, metode yang mengakui 5 kecerdasan kinetik yang dibawa dari lahir. Selanjutnya, oke. Untuk teman-teman yang berminat dengan STE Cendekiaku ini bisa menghubungi saya dan bisa cari di website www.cendekiaku.co.id. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.